Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyebar. Kali ini ada dari Tawis, pesan sehat dan bahagia selalu. Buat orang baik yang udah nyebar, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Mimin juga mau bilang semoga kesehatan kita dapat terus terjaga. Lalu untuk yang kurang sehat disembuhkan seperti sedia kala. Kalau begitu kita lanjutkan aja ke intronya. Ijikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta juga bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5322-5325. Dev menggenggam tangan Safia, dan kehangatan dari telapak tangannya membuatnya sedikit menggigil. Dev menempatkan menara penindas iblis di sebuah gua tersembunyi di pegunungan di belakang Sekte Pedang, sehingga tidak perlu ada penjaga. Gua itu memiliki pintu batu, diukir dengan rune yang mengalir, memancarkan aura kuno dan mendalam. Orang biasa tidak dapat dengan mudah membukanya. Waktu mengalir berbeda di dalam menara ini daripada di luar. 1 hari setara dengan 100 hari di luar. Mari kita berlatih dan meditasi di dalam. Dev berbisik, ujung jarinya menelusuri pintu batu. Begitu energi spiritualnya diinfus, rune tiba-tiba menyala, perlahan membuka celah yang cukup lebar untuk dilewati 2 orang. Safia menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Aku si Yes, kakak senior. Sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, Dev dengan lembut menggenggam pergelangan tangannya, dan ia melangkah ke dalam cahaya yang samar. Dev membawa Safia ke menara penindas iblis. Di dalamnya, sebuah dunia tersembunyi terbentang. Jauh dari tempat gelap dan sempit yang dibayangkannya, menara itu terbentang menjadi dunia yang luas. Udara dipenuhi energi peri, hampir nyata. Berbagai urat peri berputar-putar, dan suara samar energi yang melonjak dapat terdengar. Tempat ini. Apakah ini seperti negeri peri? Safia berseru, matanya dipenuhi rasa takjub. Ia selalu percaya bahwa menara penindas iblis adalah tempat untuk menekan roh jahat, tetapi ia tidak menyangka akan menemukan pemandangan seperti ini di dalamnya. Dev tersenyum dan mengangguk. Menara ini tidak hanya menaklukkan iblis, tetapi juga merupakan tempat suci untuk berkultivasi. Kau dapat berkultivasi di sini dengan tenang. Aku akan memanggil Tuan Hu. Setelah itu, ia menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, Dev kembali bersama Matt Hu. Saat Matt Hu melangkah masuk ke dalam menara, matanya terbelalak takjub melihat energi peri yang melimpah. Ia menarik napas dalam-dalam, wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Wow, anak baik, energi peri di sini bahkan lebih kaya. Sepertinya kau telah menyekop banyak sumber daya ke dalam menara ini. Tentu saja. Aku telah menyimpan semua sumber daya yang telah kujarah di dalam menara penindas iblis. Itulah mengapa energi peri di sini begitu melimpah. Tuan Hu, silahkan cari platform batu untuk Ansa memulihkan diri. Energi peri menara yang melimpah akan sangat bermanfaat bagi luka-lukamu. Aku dan adik perempuanku akan berlatih di sana. Hubungi saja aku jika kau butuh sesuatu. Matt Hu mengangguk berulang kali, menggosok-gosokkan kedua tangannya, dan dengan bersemangat berlari menuju platform batu. Ia segera duduk bersila dan dengan penuh semangat mulai berlatih teknik kultivasinya. Pusaran energi yang terlihat langsung menyelimutinya. Dev membawa Safia ke tempat terpencil, diselimuti oleh tirai cahaya keemasan pucat yang menghalangi gangguan eksternal sekaligus memusatkan energi peri. Ia berbalik menatap Safia, senyum lembut tersungging di matanya. Kau harus bekerja keras di hari-hari mendatang. Safia menggigit bibirnya, bergumam, hempelan, ujung jarinya tanpa sadar memilin ujung bajunya. Adegan mempesona di kamar malam itu kembali membanjiri pikirannya tak terkendali, membuat napasnya memburu. Dev tak berkata apa-apa lagi, memimpin dengan duduk bersila, memberi isyarat kepada Safia untuk duduk di hadapannya. Saat telapak tangan mereka bersentuhan, aliran energi spiritual murni mengalir melalui lengan mereka, membentuk sirkulasi sempurna melalui meridian mereka. Kekuatan naga Dewa Dev membawa aura maskulin yang mendominasi, sementara kekuatan spiritual Safia selembut mata air yang jernih. Kombinasi kekuatan dan kelembutan menciptakan resonansi yang indah. Tak lama kemudian, pakaian Safia terlepas, memperlihatkan tubuh telanjangnya di hadapan Dev. Dev kemudian memasukkan ular penindas iblis yang kuat ke dalam gua surgawi milik Safia. Ichikiwir. Waktu berlalu pelan saat mereka berkultivasi. Sehari di luar menara sama dengan 100 hari di dalam. Awalnya, Safia sedikit mengernyit, masih belum terbiasa dengan pengalaman itu.
Namun, seiring mereka terus terhubung, ia perlahan-lahan membenamkan dirinya dalam misteri kultivasi. Safia mulai menjerit, teriakannya semakin keras. Untungnya, mereka berada di dalam menara penindas iblis, jadi tidak ada orang di luar yang bisa mendengar mereka. Dev, di sisi lain, terjun langsung ke dalam kultivasi. Kekuatan naga dewanya tidak hanya melunakkan meridian Safia tetapi juga membimbing energi spiritualnya melewati hambatan. Hanya dalam beberapa lusin hari, Safia merasakan tingkat kultivasinya mulai meningkat. Dev, memanfaatkan kesempatan kultivasi ganda, terus mengasah kekuatan 3 klan dan naga suci di dalam dirinya. Kerusakan meridiannya akibat penggunaan busur Raja Dewa dengan cepat pulih berkat energi peri yang kaya dan nutrisi lembut seperti air dari Safia. Energi spiritual di dalam dantiannya semakin terkonsentrasi, Dev semakin mendekati ambang alam manusia abadi. Namun, ketenangan itu dirusak oleh Methu, yang muncul tak jauh darinya. Hari ini, ketika Dev menyalurkan gelombang kekuatan naga dewa ke dalam tubuh Safia, membantunya mencapai tahap ke-7 alam manusia abadi, Safia tak kuasa menahan erangan, butiran keringat mengucur di dahinya. Begitu erangan itu mereda, terdengar suara, bang, teredam dari platform batu di seberang jalan. Methu tiba-tiba jatuh dari platform. Tuan Hu, ada apa? Dev segera menarik kembali tenaganya dan berlari keluar, bertanya dengan khawatir. Methu memegang bagian belakang kepalanya dan berdiri, menatap Dev dengan ekspresi muram. Bukan apa-apa. Kakiku hanya mati rasa karena bermeditasi terlalu lama. Namun, matanya jelas dipenuhi rasa tidak nyaman, terutama ketika ia menatap Safia. Tatapannya mengelak, dan rona merah mencurigakan merayap di pipinya. Safia merasa semakin malu dengan tatapannya, dan ia segera menundukkan kepalanya, telinganya memerah hampir berdarah. Dev tiba-tiba menyadari bahwa meskipun mereka berada di tempat terpencil, tidak dapat melihat siapapun, mereka tidak dapat menghentikan suara itu menyebar. Beberapa hari terakhir ini, selama kultivasi ganda mereka, erangan Safia semakin keras, dan Methu pasti mendengarnya semua. Mengingat kepribadian Methu, akan mengejutkan jika ia tidak merasa tidak nyaman mendengar suara-suara seperti itu. Dev tak kuasa menahan batuk kering dan berkata dengan canggung, Tuan Hu, bagaimana kalau aku menyiapkan formasi kedap suara untukmu? Tidak perlu, tidak perlu. Methu melambaikan tangannya dengan cepat, menegangkan lehernya, dan berkata, apa kita orang-orang yang begitu vulgar? Kau latihlah milikmu, aku akan memulihkan milikku, dan kita tidak akan saling mengganggu. Sebenarnya, mendengar lolongan Safia cukup menggetarkan tombak baja Methu. Setelah mengatakan ini, Methu berbalik dan melompat kembali ke platform batu, duduk bersila membelakangi mereka berdua. Namun bahunya yang sedikit gemetar menunjukkan kegelisahannya saat ini. Wajah Safia memerah saat ia menatap Dev dan berkata, kakak senior, lain kali jangan terlalu keras. Kau tidak peduli aku hidup atau mati. Aku tidak bisa menahannya. Kau sangat gurih, hehehe. Dev terkekeh. Selama beberapa hari berikutnya, Methu tetap diam, kecuali sesekali terdengar bunyi dentuman tinjunya yang menghantam platform batu. Dev dan Safia juga berusaha sekuat tenaga menahan napas, tetapi ketika berlatih di titik kritis, reaksi yang disebabkan oleh lonjakan kekuatan spiritual akhirnya sulit diredam. Setiap kali erangan lembut Safia terdengar, gerakan di platform batu di seberangnya akan terasa terhenti, diikuti oleh desahan yang lebih intens. Hari yang absurd dan menyiksa ini berlangsung lama. Energi peri di dalam menara perlahan menipis di bawah penyerapan deras ketiga orang itu, dan tingkat kultivasi mereka melonjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Pertama, Safia, dengan dukungan penuh Dev, menerobos hambatan satu demi satu, melonjak dari tingkat keempat alam manusia abadi ke tingkat ketujuh alam manusia abadi. Energi spiritual di sekitarnya terkondensasi seperti substansi, dan niat pedang tajam samar-samar terpancar. Kemudian, di momen krusial dalam kultivasi ganda, energi spiritual Dev di dalam dantiannya tiba-tiba meletus, dan kekuatan naga dewa serta kekuatan ketiga klan menyatu sepenuhnya. Sisik emas langsung menyelimuti seluruh tubuhnya, dan auman naga bergema di seluruh menara. Dev telah berhasil menembus alam manusia abadi. Dan yang paling menakjubkan dari semuanya adalah Methu. Mungkin karena energi peri menara yang melimpah, atau mungkin karena bakat yang terpendam di dalam dirinya, kesadarannya yang sebelumnya rusak tidak hanya pulih sepenuhnya, tetapi kultivasinya juga meroket, mencapai tingkat ke-9 alam manusia abadi. Ini adalah kondisi puncak Methu sebelum reinkarnasinya, dan sekarang ia telah pulih sepenuhnya. Hari ini, ketika mereka bertiga menyelesaikan kultivasi mereka secara bersamaan, seluruh menara penindas iblis sedikit bergetar. 3 aura kuat membubung ke langit, terjalin menjadi lingkaran cahaya yang cemerlang. Dev menatap Safia, matanya dipenuhi kegembiraan. Selamat, adik junior.
Pipi Safia sedikit memerah. Tepat saat ia hendak berbicara, Matthew melompat turun dari panggung batu. Ia mondar-mandir dengan tangan di belakang punggung, alisnya berkerut, dan ia tampak cemberut. Tuan Hu, Anda telah menembus ke tingkat ke-9 alam abadi duniawi. Sungguh kesempatan yang menggembirakan, mengapa Anda begitu murung? Dev bertanya dengan bingung. Matthew tiba-tiba berhenti, berbalik, dan memelototi Dev, wajahnya tampak kesal. Sungguh menyenangkan. Kalian berdua mendesah sepanjang hari, sangat menjengkelkan sampai-sampai aku bahkan tidak bisa berkonsentrasi pada kultivasiku. Akhirnya kau berhasil meningkatkan kultivasimu, tapi kau masih diliputi amarah. Apa kau pikir aku bisa bahagia? Mendengar kata-kata ini, Dev tertawa terbahak-bahak. Safia, yang merasa malu, berharap ia bisa menemukan lubang di tanah untuk merangkak masuk. Ia menutupi wajahnya dengan tangannya, telinganya merah seolah-olah darah menetes. Aku lancang, aku lancang. Dev tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah kita keluar, aku akan mencarikan beberapa kultivator wanita untuk Tuan Hu bisa bermain, agar Anda bisa sedikit memanjakan diri. Matthew mendengus mendengar ini, ekspresinya sedikit melunak, tetapi tatapan yang diberikannya kepada Dev masih diwarnai rasa iri dan cemburu. Mereka bertiga berkemas dan berjalan keluar dari menara penindas iblis bersama-sama. Dev menyimpan menara itu lalu meninggalkan gua. Saat pintu batu perlahan menutup, sinar matahari dari dunia luar menyinari mereka, membawa kehangatan yang telah lama hilang. Menghitung waktu, mereka telah berada di menara selama setahun penuh, sementara di dunia luar, baru 3 hari. Pintu batu perlahan menutup di belakang mereka, dan sinar terakhir dari cahaya rune kuno menghilang ke dalam bayangan gua. Safia berdiri di sana, aura peri menara yang hangat dan kaya masih terasa di ujung jarinya, sementara suara lembut angin pegunungan yang menyapu jarum pinus memenuhi telinganya. Udara di luar lebih segar daripada di dalam menara. Dev meregangkan tubuh, persendiannya berderak pelan. Energi spiritual alam manusia abadi mengalir dengan mantap melalui meridiannya, menghadirkan rasa damai dan stabil yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia berbalik menatap Safia, hanya untuk melihatnya menundukkan kepala, rona merah samar di leher pirangnya, tangannya tanpa sadar memilin lengan bajunya. Ada apa? Dev melangkah lebih dekat dan samar-samar mencium aroma tumbuhan spiritual di rambutnya. Itu adalah rumput pembersih hati yang tumbuh di dekat gua. Kelopaknya, yang dipenuhi energi peri, konon dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Safia pasti diam-diam memetik beberapa dari tumbuhan itu saat istirahat dari latihannya dan menyematkannya di rambutnya. Safia tiba-tiba mendongak, matanya bertemu pandang dengan tatapannya, penuh senyum. Dengan tergesa-gesa, ia menundukkan kepalanya lagi, suaranya selembut dengungan nyamuk, tidak ada apa-apa. Aku hanya merasa. Matahari di luar agak menyilaukan. Saat ia menyelesaikan kata-katanya, angin pegunungan bertiup, membawa dedaunan yang berguguran. Sehelai rambut dari pelipisnya berkibar di pipinya, sedikit menggelitiknya. Ia mengangkat tangannya untuk membelainya, tetapi pergelangan tangannya digenggam dengan lembut. Telapak tangan Dev, yang masih terasa hangat dari menara, jauh lebih hangat daripada angin pegunungan. Ujung jarinya tanpa sengaja menyentuh denyut nadinya, membuat jantungnya berdebar kencang. Saat kau menerobos masuk ke menara, energi spiritualmu agak impulsif. Suara Dev semakin dalam, diwarnai kekhawatiran yang sungguh-sungguh. Saat kau kembali, gunakan rumput pembersih hati untuk membuat tes spiritual. Ia berhenti sejenak, tatapannya tertuju pada telinga Safia yang sedikit memerah. Ia tak kuasa menahan diri untuk menambahkan, jangan begadang. Kau baru saja mencapai tahap ke-7 alam manusia abadi, dan fondasimu masih perlu diperkuat. Kau harus berlatih kultivasi ganda denganku sesekali untuk memperkuat fondasimu. Safia melirik Dev. Bagaimana mungkin ia tidak mengerti maksudnya? Dev menjelaskan bahwa bahkan setelah meninggalkan menara penindas iblis dan berhenti berlatih, ia masih akan menemukan kesempatan untuk melakukannya. Memang, Safia sudah lama menyukai perasaan ini. Rasanya nyaman, dan bisa berkultivasi dengan kecepatan latihan yang cepat. Kenapa tidak? Hanya saja terasa sakit. Sekarang bahkan berjalan pun terasa sakit. Safia bersenandung dan mengangguk, tetapi tidak menarik tangannya. Angin pegunungan kembali bertiup kencang, mengangkat ujung roknya dengan lembut dan menerpa kaki celana Dev. Ia tiba-tiba teringat malam terakhirnya di menara. Ketika urat spiritualnya melonjak, Dev telah menghabiskan 3 jam penuh membantunya menstabilkan kekuatan spiritualnya. Pada saat itu, aura Dev terasa di dahinya, membawa aroma surgawi yang samar, lebih menenangkan daripada obat mujarab apapun. Kakak senior. Safia mengumpulkan keberaniannya dan mendongak, tatapannya bertemu dengan mata Dev yang tersenyum. Bagaimana rasanya berada di alam manusia abadi? Seperti
Dev merenung sejenak, mengangkat tangannya, dan dengan ringan menggenggam sebuah batu besar tak jauh darinya. Batu biru setinggi setengah manusia itu diam-diam hancur berkeping-keping. Sebelumnya, aku melihat gunung itu hanya sebagai gunung. Sekarang, aku bisa melihat urat-urat di setiap batu. Dia menarik tangannya, dengan lembut menyentuh pipinya dengan ujung jarinya. Sama seperti melihatmu sekarang, aku bisa merasakan fluktuasi halus dalam kekuatan spiritualmu. Apakah kau memikirkan hal-hal di menara itu lagi? Wajah Safia memerah. Ia tiba-tiba menarik tangannya, mundur setengah langkah, dan memelototinya dengan marah, kakak senior, kau mengolok-olokku lagi. Namun, amarahnya lemah, bagaikan angin musim semi yang bertiup melintasi danau, menciptakan riak-riak lembut. Ia berbalik dan berjalan menuju sekte, langkahnya jauh lebih lambat daripada saat ia datang, sengaja meninggalkan celah setengah langkah, menunggu orang-orang di belakangnya menyusul. Dev memperhatikannya yang sedikit tergesa-gesa kembali, bahunya sedikit bergoyang, dan ia terkekeh pelan. Ia bergegas menyusul, berjalan berdampingan di jalan setapak pegunungan, batu-batu di bawah kakinya mengeluarkan bunyi keras pelan. Oh, begitu, Safia tiba-tiba berhenti, mengambil kantong brokat kecil dari tas penyimpanannya, dan menyerahkannya kepadanya. Ini bunga kering yang kubuat dari bunga pembersih hati. Bawalah ini. Kitab suci kuno mengatakan, bunga ini dapat membantu seorang kultivator menyatukan pikiran dan tubuhnya selama pertempuran. Ia telah menyulam kantong itu dengan sutra roh vitalnya sendiri. Tersembunyi di sudutnya adalah sekuntum bunga kecil berbentuk pedang, simbol seorang murid sekte pedang. Dev mengambil kantong itu. Rasanya ringan di tangannya, namun terasa seperti ia sedang memegang hati yang hangat. Ia membungkuk dan mengendus. Aroma bunga segar berpadu dengan aroma ujung jari Dev, secara mengejutkan lebih menenangkan daripada senjata sihir pelindung manapun. Kalau begitu aku akan menyimpannya. Ia menyelipkan kantong brokat itu ke kerah bajunya, menekannya ke dada. Saat kita kembali dari pegunungan angin hitam, aku akan mengajarimu teknik pedang baru. Aku mempelajarinya saat aku menerobos, dan itu sempurna untuk kekuatan spiritualmu saat ini. Mata Safia berbinar, dan ia mengangguk penuh semangat, oke. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, tetapi sesekali bergandengan tangan, atau saling melirik saat mereka menghindari dahan yang menggantung rendah, bagaikan aliran sungai pegunungan yang lembut, dipenuhi kelembutan yang tak terlukiskan. Saat mereka mendekati gerbang gunung sekte, Safia tiba-tiba teringat sesuatu, berhenti sejenak, dan mengeluarkan botol giok kecil dari lengan bajunya, ini. Ambillah ini juga. Botol giok itu berisi salep merah muda pucat, yang khusus dibuatnya menggunakan rumput kulit salju. Aku tidak membutuhkannya, Dev tersenyum, mencoba mendorongnya, tetapi Safia dengan keras kepala menekannya ke tangannya. Bawalah. Nada suara Safia terdengar sangat tegas, tetapi pipinya semakin memerah. Ada banyak roh jahat di pegunungan angin hitam. Bagaimana jika kau terluka? Salep ini dapat menghilangkan racunnya. Setelah selesai berbicara, seolah takut Dev akan menolak lagi, Safia berbalik dan berlari kecil memasuki gerbang gunung. Roknya menyapu anak tangga batu, meninggalkan jejak kaki yang ringan. Dev memegang botol giok hangat di tangannya dan memperhatikan Safia menghilang di ujung koridor. Ia tersenyum dan dengan hati-hati memasukkan botol itu ke dalam tas penyimpanannya. Angin gunung berhembus melewati gerbang gunung, membawa teriakan dari tempat latihan bela diri yang jauh. Ia menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju markas sekte pedang. Begitu tiba di markas sekte pedang, Safia merasakan kakinya melemah. Langkahnya menjadi tidak wajar, dan ia tak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening setiap kali melangkah. Kakak senior Safia, ada apa denganmu? Apa kau terluka? Seorang rekan murid muda bertanya dengan khawatir, memperhatikan langkahnya yang goyah. Pipi Safia langsung memerah, ia tergagap dan tak bisa bicara, lalu menatap Dev dengan panik, seolah meminta bantuan. Bersambung.